yang menyebabkan menurunnya atau perubahan hilangnya rasa dapat menimbulkan ketergantungan. Dari penjelasan ini 3 poin dari yang bisa ditangkap. Yang pertama adalah berasal dari tanaman. Yang kedua, dapat menyebabkan penurunan, itu kesadaran. Kalau pernah lihat di TV atau media, itu seorang bunuh diri dari lantai 10 atau 15, ya itu adalah dampak dari narkoba, karena bisa mempengaruhi saraf otak, ya saraf otak dari tingkat 10 turun, ya dikiroi cetek, ya cetek, dikira kolam renang, pokoknya wanjol lah tiba tingkat 10, ya itu sangat berbahaya dari dampak narkoba. Terus lanjut. Nah, golongan narkotika dibagi 3, yaitu golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Golongan 1 itu seperti ganja, sabu, heroin. Yang kedua morfin, dan ketiga jenis awal mulanya dari narkoba, yaitu yang jenis golongan 1 itu dipergunakan untuk ilmu pengetahuan dan penelitian. Lanjut Mas, coba dia lanjut. Terus yang terus ulangi kembali golongan 1, ya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk terapi. Ini jenis sabu, itu sangat mahal sekali. Sabu itu yang menggunakan orang berduit, ya itu diamankan kebanyakan di hotel-hotel, ya kalau pernah lihat. Dengan kemarin baru 1 bulan anaknya seorang pejabat publik di Surabaya menganiaya pacarnya sampai meninggal dunia, ya dengar toh, ya itu karena setelah dicek urin, cek darah, konsumsi jenis sabu-sabu. Terus golongan 2, lanjut. Nah, ulangi. Nah, ini golongan 2. Lanjut. Terus ada. Nah, ini golongan 2. Narkotika berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir, ya pilihan terakhir, dapat digunakan terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Ini sangat dibatasi untuk medis, itu bius, ya bius itu juga menggunakan campuran, tapi gunakan untuk itu pengeluarannya diawasi oleh Kementerian Kesehatan. Lanjut. Golongan 3, ini juga untuk ilmu pengetahuan dan pengobatan, ya jenisnya etimofin, koden, propiram kalau pernah. Ini juga termasuk diantaranya yaitu jenis bensin, Bertos,
Itu karena sudah ketergantungan ya. Kalau punya adik iji SD neng omah ditemokne lemfok ya tahu ya. Ya, tolong yang punya toko bangunan di sekitar sini nenek bocah cilik-cilik blonjo lem kudu digatekne, ojo nambah ditokne ya. Lemfok cara penggunaannya dihirup. Nah, itu yang kena saraf otak. Kalau di Jakarta itu digunakan para pengamen-pengamen itu di bawah jembatan karena mempergunakan bengi awan bareng ngamen, bengi kesel, bintang saturu, model semacam itu, lemfok. Ya, ini bukan marahi, tidak harus menjadi pelopor. Adi-adi ini ya cik nesane lah, umpama cik cilik sebelum kebacut bablas, kasihan kalau sudah ketergantungan ya, karena dia diserang saraf otak. Lanjut. Nah, ulangi. Nah, ini jenis pil koplo itu banyak diamankan di wilayah Ponorogo ya, karena harganya itu tidak terlalu mahal. Pak Fungsi roh pas nyengkel terus dibawa ke kantor dilakukan interogasi baru tahu tiba itu kuning tapi bocah kunut oke eneng sajawe tidak ada ya. Setelah ditanya belinya dari mana, itu kalau ada di antara sini sudah ada yang berkeluarga belum ya, tolong disampaikan ya diawasi ya adik-adiknya yang masih kecil-kecil ya, naik kamar ditemukan bel-bel cilik ya, abang kuning itu ya ojo dikamplengi, kemudian dikamplengi tambah tidak menyelesaikan masalah, karena anak-anak itu adalah butuh perhatian, pengen dijawab ya, pengen dijawab karena piye ya, kita arahkan sebelum terlanjur jauh ya. Kita di fungsi penindakan setelah kita amankan ya, dilakukan interogasi, pemeriksaan, terbukti, akhirnya proses ditahan ya. Yang ada apa? Tinggal penyesalan ya, penyesalan yang maunya nanti setelah SMP, SMA, kuliah ingin menjadi orang sukses ya, sukses di segala bidang ya, terhambat karena SKCK tidak bisa tetap keluar, tapi ada catatan bahwa anak ini pernah tersangkut suatu tindak pidana penyalahgunaan narkoba ya. Ini yang rugi siapa? Orang tua ya. Orang tua sudah mengeluarkan biaya, tenaga, pikiran untuk kalian. Jangan sampai niat besar orang tua kalian mengorbankan semuanya, jangan kalian sakiti ya. Orang tua itu pasti berdoa yang terbaik ya, tidak berharap yang lebih. Orang tua itu yang paling utama anaknya sukses, menjaga
7 bulan kami di Polsek Babatan itu semoga tidak ada, kita tidak pernah mengamankan anak-anak yang terlibat penyalahgunaan obat, karena upaya kita dari Muspika seperti ini adalah bentuk pencegahan, ya. Jangan sampai nanti adik-adik semuanya terlibat di dalamnya. Awal mula dari seorang terjerumus dalam narkoba adalah salah satunya adalah yang pertama adalah pergaulan, ya. Setelah pergaulan pasti ditawani, ya. Kalau sudah berteman dengan orang yang kurang pas, ya, pasti ditawari. Kalau sudah ditawari, mencoba. Kalau sudah mencoba, apa? Tuman. Nek wis tuman apa? Jadi pengedar. Nah, kuwi sing yang sulit ditambani, ya. Sulit ditambani. Dan juga jangan beranggapan wis pokoknya aku tidak akan mencoba narkoba, tapi kita harus open terhadap lingkungan, ya. Kita harus open terhadap lingkungan warga kita, karena yang namanya bandar narkoba itu berbagai cara bagaimana bisa mempengaruhi seseorang, ya. Mempengaruhi seseorang yang awal mulanya pengguna bisa menjadi, ya, menjadi bandar, ya. Awal mulanya seperti tadi mencoba, setelah itu tuman, terus wis pinter tadi pengedar. Karena yang diserang narkoba adalah otak. Kita diberikan karunia oleh Yang Maha Kuasa itu adalah otak kanan dan otak kiri, ya. Kalau kita bergerak tangan kanan itu yang meremot otak sebelah kiri, ya. Kita bergerak sebelah kiri itu yang meremot otak sebelah kanan. Kita pernah juga ikut sosialisasi yang mengisi dokter psikiater. Sebenarnya dalam otak manusia itu ada narkoba. Tidak harus mengkonsumsi narkoba kimia. Narkoba kimia itu adalah jenis sabu, pil, itu narkoba kimia. Di dalam otak seseorang itu ada narkoba, yaitu tempatnya di tengah-tengah antara alis sebelah kanan dan kiri. Bagaimana cara mengeluarkan biar kita bisa merasakan? Yaitu yang pertama adalah senyum, ya. Dengan senyum kita akan bahagia, ya. Karena yang dicari orang-orang pengguna narkoba adalah bahagia sesaat. Yang pertama, setiap hari kita harus bisa senyum 7 detik, bisa. Tapi senyumnya pas tengah, jangan sampai senyum sebelah kanan. Sebelah kanan tak dikira ngenyek, ya. Coba senyum 5 detik. Nah, itu. Yang kedua, setelah senyum kita banyak bergerak, berolahraga, ya. Ya. Kalau tahu orang India itu kan mesti di tengah itu dikasih tanda terus joget, terus akan bahagia. Itu salah satu untuk mengeluarkan zat itu agar
agar bisa menikmati, tapi dari dalam tubuh kita. Lanjut. Nah, ini ciri-ciri anak-anak menjadi pemurung, ya, ora iso senyum. Itu salah satu ciri-ciri. Ku nek wong sing mereng kuwi yo jadi justice ora guyu iki berarti kok iki narkoba iki. Lah yo ben aja diarani ngono. Ya sing sumeh ya. Sing guyu. Kedua, wajah pucat dan guyu. Terdapat bauannya, matanya berair. Nah, dari dampak itu ya, napasnya tidak seperti biasanya. Badannya lesu, gelisah, anak menjadi mudah tersinggung, suka marah, suka menantang orang tua. Ya, karena yang diserang adalah otak. Kalau otak itu diserang, lama kelamaan akhirnya yaitu tidak bisa itu mengambil keputusan, tidak bisa itu membedakan itu yang benar atau yang salah. Itu kalau di negara Arab itu pengguna narkoba itu dicambuk 80 kali, ya 80 kali. Bisa dibayangkan sampai apa. Secara kasat mata pengguna narkotika diantaranya jenis sabu juga termasuk miras itu secara kasat mata untuk miras itu bisa dilihat. Kemarin di depan polsek itu ada anak yuk masih SMP jam 12 kok itu di atas trotoar kan polseknya ditabrak hancur ya, hancur. Jadi saya bawa ke polsek, kan wudhu 1 jam. Setelah tanya, ya rumah sana ya lurus orang yang trotoar ya, karena kesadarannya berkurang akibat alkohol ya. Tuh, kalau jenis sabu itu melihatnya itu dengan tes urin. Kalau di tes itu orang pengguna sabu ya biasa, jalan biasa. Kalau pengguna alkohol, pil koplo kan pasti rior. Nah itu. Terus lanjut. Demikian yang kami sampaikan. Ada yang ditanyakan? Bu, saya tutup dengan pantun. Di Semarang ada kota lama. Di sana ada lawang sewu. Jangan sekali-kali mencoba narkoba, kalau tidak akan hancur hidup.